bangkunya juga sudah penuh. Tidak apa-apa, Bu Guru tetap membacakan absen, tapi dengan syarat jika Bu Guru memanggil nama kalian, utarakan isi hati kalian, bahagia atau sedih, lagi ngantuk atau bagaimana, semangat dan bagaimana. Siap? Ya. Oke. Zahra senang. Naila senang. Abel senang. Malika senang. Siva senang. Vidya bahagia. Vivi senang. Alhamdulillah. Aquin senang. Kaila bahagia. Sarapannya apa tadi? Nasi ya pasti. Esa senang. Latifah senang Bu. Nira senang Bu. Mala senang. Rania senang Bu. Ica senang Bu. Rindu senang Bu. Raya senang Bu. Sasha senang Bu. Salma Yovanda senang Bu. Oh, Yovanda sudah sembuh? Sudah. Zeni senang Bu. Alhamdulillah, karena semua senang hari ini, karena anak-anak senang itu sangat mempengaruhi suasana hati kita, mempengaruhi belajar kita mulai pagi sampai kita nanti Bu. Oke, sudah siap pelajaran hari ini? Sudah. Coba cek. Tepuk siap. Siap. Enggak kompak. Berarti tadi makannya ada yang nasi, ada yang roti. Tepuk siap. Siap. Oke, hari ini kita belajar tentang fotosintesis. Apa? Fotosintesis. Anak-anak ada yang tahu fotosintesis? Belum tahu semuanya? Ada yang sudah, ada yang belum. Padahal kelas 3, kelas 4 sudah pernah dengar sehatnya, tapi lupa, tidak apa-apa. Hari ini kita belajar tentang fotosintesis. Fotosintesis itu kira-kira apa sih? Ada bayangan enggak? Enggak ada. Kenapa sih kita harus belajar tentang fotosintesis? Tujuan kita belajar fotosintesis adalah yang pertama, anak-anak nanti semuanya tolong, kok ngobrol sendiri, ada kesepakatannya kelas? Sebelum guru lanjut, masih ingat kesepakatannya kelas? Masih. Yang pertama apa? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Tata tertib salah satunya adalah saat bu guru ngomong, mendengarkan, jangan ngobrol sendiri. Yang ketiga, jika ada yang belum paham harus bertanya. Siap ya? Kembali lagi fotosintesis. Tujuannya apa sih kita belajar fotosintesis? Yang pertama adalah kita anak-anak nanti diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari fotosintesis. Yang kedua, bisa mempresentasikan bagaimana sih tumbuhan itu. Abel, ngobrol lagi, dengarkan sebentar aja. Fotosintesis itu tadi supaya anak-anak diharapkan bisa menjelaskan pengertian fotosintesis. Yang kedua, anak-anak nanti bisa mempresentasikan bagaimana tumbuhan itu berfotosintesis. Bisa diikuti hari ini pelajarannya? Bisa. Kita mulai ya. Coba semua tarik nafas, hembuskan. Kira-kira apa sih yang kita hembuskan? Karbon dioksida. Apa? CO2. Yang kita hirup? Oksigen. Oke. Berarti tidak sama ya antara yang kita hirup sama yang kita hembuskan? Tidak. Pertanyaan kedua. Kalau anak-anak lapar, apa yang kalian lakukan? Makan, apa lagi? Apa Mbak Vivi? Kalau lapar, kamu ngapain? Nyemil, tidur. Susah lapar tidur. Pasti kita kalau lapar, makan, minum, nyemil itu. Sama halnya dengan tumbuhan, karena makhluk hidup itu hanya ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya ketiga-tiganya itu membutuhkan
Manusia makan juga, cari makan dimasak, hewan juga makan, tumbuhan. Nah ini tumbuhan itu memasak juga loh. Tapi ingin tahu prosesnya bagaimana? Oke, sebelumnya Bu Guru mau tanya, adakah yang di sini hobi menggambar? Acungkan tangan. Oke, ada yang hobi berpraktek langsung? Satu, dua, tiga. Ada yang hobi menulis? Silahkan membentuk kelompok 3 sesuai tadi kategori. Hobi yang menggambar jadi satu dengan menggambar. Hobi yang suka menulis silahkan berkumpul dengan yang suka menulis. Hobi yang praktek langsung silahkan berkumpul dengan yang praktek langsung. Nanti Bu Guru akan menyediakan media pembelajarannya sesuai kelompok. Oke? Sudah siap? Sudah siap belajar? Sudah siap? Musyawarahnya nanti hari ini kita materi dulu. Siapkan pendengaran kalian, ketelitian kalian, imajinasi kalian, dan juga konsentrasi. Kita mau konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Oke, dengarkan ya. Limbah karbon dioksida dan air adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari, terutama bagi tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Bagian akar pada tumbuhan bertugas menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Di bagian daun inilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Paru pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun. Stomata berbentuk lubang-lubang kecil. Stomata akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian, air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil yang fungsinya menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada bagian grana yang memproses cahaya matahari.
matahari menjadi oksigen, ATP, dan NADPH. Oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Nanti ATP dan NADPH akan digunakan pada saat terjadinya reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi ini, karbon dioksida diproses menjadi gula yang akan menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sudah ya. Coach, gimana? Bro, gimana? Oke, hari ini kita sudah menonton video tentang fotosintesis. Setelah mendengarkan, melihat, kira-kira ada bayangan? Kamu setelah melihat video, apa kira-kira yang bisa kamu ungkapkan? Tidak ada. Ini apa kira-kira? Jadi video tadi apa yang bisa kamu utarakan? Apa? Apa? Yang keras? Apa? Oh, fotosintesis melibatkan apa saja tadi? Apa? Apa? Stomata. Berarti yang mendengarkan tadi kelompok ini aja. Kelompok sini coba. Tadi menonton atau melamun? Nonton mendengarkan atau mendengarkan yang lain? Coba utarakan apa tadi? Pemal? Tidak tahu. Ini kelompok sini. Tak ulangi nonton dulu nanti. Jadi tadi diterangkan bahwasanya fotosintesis itu adalah proses memasak makanan bagi tumbuhan. Apa saja yang membantu? Yang pertama adalah sinar matahari, apalagi karbon dioksida. Coba. Ayo, yang air, pintar air. Dan menghasilkan karbon dioksida. Menghasilkan apa? Jadi proses fotosintesis itu adalah daun, tahu daun? Bagian tumbuhan daun menangkap energi yang ada pada matahari melalui klorofil ya. Klorofil itu zat hijau daun. Yang kedua apa? Melibatkan air. Air yang ada di tanah, jadi di dalam tanah itu ada air, akan diserap oleh yang fungsinya menyerap air pada tumbuhan. Siapa yang berperan? Akar, pintar. Air diserap oleh akar dan disalurkan oleh pintar datang ke daun. Yang ketiga, setelah air diserap oleh akar lewat batang disalurkan ke daun adalah melibatkan karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan akan diserap oleh daun melalui mulut daun. Bahasa biologinya mulut daun adalah stomata. Kemudian daun akhirnya melakukan proses memasak makanan yang dibantu di bagian daun yang dinamakan kloroplas. Yang hasil akhirnya adalah semua proses tadi diserap air, tergantung matahari, bantu karbon dioksida menghasilkan dan gas oksigen. Nah, jadi makanannya tumbuhan itu proses memasak tadi menghasilkan karbohidrat dan oksigen.
Karbohidrat untuk sama seperti manusia. Manusia itu kalau lapar ngobrol sendiri, nanti tak suruh ngobrol. Ya. Jadi sama dengan manusia, karbohidrat itu bikin kenyang dan juga oksigen nanti dibutuhkan oleh makhluk yang lain, makhluk hidup yang lain untuk bernafas. Jadi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Nah, tadi ada tugas sesuai dengan kesukaannya. Nanti tak suruh salah satu mempresentasikan. Di sini tadi guru membagikan gambar. Setelah gambar, nanti yang sudah gambar menggambar, kemudian menjelaskan perwakilan. Nah, yang di sini hobinya menulis. Nanti di sini ada kartu, silakan diurutkan kemudian mempresentasikan. Ya, sesuai kayak puzzle. Sini puzzle, yang ini praktek langsung. Kepingin tahu caranya bagaimana tumbuhan fotosintesis? Ini apa namanya? Daun. Daun itu bagian dari tumbuhan. Coba dimasukkan ke dalam air. Keluar gelembung enggak? Coba dilihat keluar gelembung tidak? Hah? Di situ adalah tumbuhan melakukan fotosintesis. Tadi dijelaskan bahwasanya bisa di suasana gelap, bisa di suasana terang tanpa ada matahari langsung. Ada yang ditanyakan kelompok praktek langsung? Ya? Oh ya, bagus sekali. Teman-teman, iya. Di sini ada kelompok praktek bertanya, apakah daun yang sudah dipetik tetap bisa melaksanakan fotosintesis? Kira-kira bisa enggak? Kira-kira? Enggak. Kalau enggak sini? Bisa? Alasannya? Oke, sesuai teori memang benar sekali. Daun yang baru kita petik dimasukkan ke dalam air tetap bisa berfotosintesis. Di sini dilihat ada gelembung udara dengan syarat tumbuhannya itu baru dipetik. Kalau sudah layu, sudah berwarna coklat, sudah itu berarti sudah tidak. Karena tumbuhan itu kalau sudah mati, ya sudah tidak bisa berfotosintesis. Kebetulan ini tadi guru untuk media barusan sekali petiknya. Jadi masih segar tanamannya, dimasukkan air, ada gelembung. Ini adalah masih makan, dia masih makan, masih hidup. Kelompok yang menggambar sudah paham tadi? Bisa dimengerti? Bisa. Bisa menjelaskan?
Oke, sambil menunggu yang kelompok gambar, boleh kelompok yang siapa dulu antara presentasi sama praktek langsung yang mau presentasi? Siapa? Oh, yang praktek. Oke, silakan yang praktek. Siapa mau yang mewakili? Hah? Terserah. Mungkin dia semuanya harus bisa masing-masing. Kebetulan hari ini hanya perwakilan karena waktu. Ini jam habis buru aja materi yang lain. Siapa? Boleh, terserah. Terserah ya. Tapi maju. Yang gambar segera ya, karena kelompok yang itu sudah semua. Sudah. Ya Mbak, siapa? Iya Mbak Alfi, yang Mbak Tia. Semuanya harus bisa. Dia berdua boleh. Saya tidak berani. Terserah. Terserah. Yang lain istirahat dulu, dilanjutkan nanti. Benar-benar dengarkan kelompok 2 mau presentasi. Dengarkan ya. Ini Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jawab. Sudah. Tadi yang tadinya anak-anak menganggap bahwasanya tumbuhan atau daun yang sudah dipetik sudah mati, tidak membutuhkan makanan. Ternyata setelah dimasukkan ke dalam air mengeluarkan bumbung-bumbung, situ terbukti bahwasanya mengeluarkan oksigen. Yang mana tadi proses fotosintesis hasil akhirnya adalah apa tadi? Yang bikin kenyang apa? Yang bikin kenyang apa tadi? Pindah karbohidrat sama oksigen. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok sini sudah siap. Tadi sudah dapat artikel karbo. Silakan ditempel sesuai job komputernya yang pas yang mana. Ditempel di sini. Komputer yang pas yang mana. Ditempel di papan tulis supaya teman-teman bisa. Oke, perhatikan yang lain. Tadi kelompok 1 di belakang kartu ini ada nomornya. Seandainya sama Bu Guru tidak dikasih nomor, kalian bisa menyesal? Bisa? Bisa. Oke. Pertanggungjawabkan bisamu dengan cara mempresentasikan. Silakan perwakilan. Yang lain memperhatikan kelompok 1 mau presentasi. Yang ngomong harus bisa. Besok kalau waktunya panjang 1 per 1 disuruh mempresentasikan. Karena waktunya terbatas, salah satu perwakilannya yang Bibi harus berani. Sudah kelas 6. Jadi ada keterampilan mengutarakan. Katanya tadi hobinya kita tulis itu ngomong tapi dijelaskan proses fotosintesis. Ini mungkin ada kenapa coba dicoba. Ayo, teman-teman kasih
saja yang berani maju. Ayo. 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 Nilainya tergantung yang presentasi. Tapi yang nilainya bagus, presentasi yang bagus. Ya, akhir. Teman-teman didengarkan nggak sih Pak mau perwakilan dari kelompok 1 mau presentasikan tentang proses fotosintesis? Keras? Dengar? Dengar? Kenapa keras nggak sih Pak? Ya. Pertama-tama apa yang terjadi? Ya. Paham? Tepuk tangan dulu guys. Bagaimana kabarnya dengan yang menggambar? Yuk, satu saja selesai dipresentasikan. Terserah siapa. Terserah siapa. Sasha, mungkin melukis. Kelompok penuturan pada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok terbanyak ya? Kelompok terbanyak. Semuanya bisa. Ya, saya belum pernah maju. Ya, tepuk tangan Bapak. Ya. Berani maju itu hebat. Ya. Ayo, biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham? Tepuk tangan buat kelompok. Oke, hari ini walaupun ruangannya pelat, tapi penjelasannya cukup bagus. Tapi Bu Guru harapkan tanpa teks besok-besok ya. Oke, harus berani mengutarakan apa yang kalian tangkap tadi saat pelajaran diutarakan tanpa teks. Oke, hari ini senang? Coba berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya kita lemaskan supaya tidak jenuh. Kita senam kepala, pundak, lutut, kaki pelan, kemudian cepat. Siap? Boleh keluar dari kursi. Tes. Mana suaramu? Ini suaramu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Coba kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, ini kan capeknya. Sudah. Oke,
bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain. Makanya ada program penghijauan supaya udaranya sehat. Itu hasil dari fotosintesis tumbuhan. Ya. Ada yang ditanyakan tentang fotosintesis? Kalau enggak, silakan dibuka bukunya. Dikerjakan halaman tentang fotosintesis. Di ketua kelas mengumpulkan dulu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, anak-anak tadi sudah mereview kita belajar tentang fotosintesis. Saya kira nanti pemahamannya kami koreksi dari hasil kerja tulisan kalian mengerjakan soal. Ada yang ditanyakan sekali lagi tentang fotosintesis? Tidak ada? Tidak ada, benar? Besok siap presentasi satu-satu? Siap? Siap. Kalau siap, baik anak-anak, dimanapun, keadaan apapun, kita harus tetap semangat untuk belajar. Karena belajar itu apa? Membaca, belajar, termasuk nyawa seorang pelajar. Apa